Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 241. Hadiah sempurna. Hari sudah beranjak siang saat Jacob dan Aminah akhirnya memutuskan undur pamit dari rumah sakit. Sebenarnya, keduanya masih ingin berlama-lama. Apalagi Jacob yang merasa belum puas bercengkrama hangat dengan Aretha. Hanya saja, kehadiran Akira bersama Dion, Ova dan Aryo yang datang menjenguk keadaan Aretha membuat keadaan menjadi sedikit canggung buat Jacob, terlebih dengan Aminah yang tampaknya sudah benar-benar malu memperlihatkan batang hidung di hadapan mereka semua. Sampai-sampai terus bersembunyi di balik punggung Jacob dan meremas kuat bagian jas belakang laki-laki bule tersebut. Menyadari ketidaknyamanan Aminah itulah, Jacob pun segera membawa wanita itu beranjak pergi. Setidaknya niat keduanya untuk meminta maaf sudah tersampaikan dan terselesaikan, walau di awal sempat ada keributan bersama Hairina. Kai dan Akira pun menyempatkan diri mengantar paman mereka bersama Aminah hingga di pelataran teras rumah sakit. Kai bahkan terus bergeming di tempat dengan mata terpaku pada mobil pickup yang mulai menjauh dari kawasan rumah sakit hingga benar-benar menghilang dari pandangan. Aku sama sekali tidak menyangka jika Uncle Jacob seperti itu. Aku dan Reta tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, ujar Akira dengan perasaan penuh rasa bersalah. Kita benar-benar tertipu, timpal Kai. Kenyataan akan apa yang baru saja diketahui sungguh masih sangat membuatnya terkejut. Seorang Jacob yang menjadi biang masalah dan menjadi titik awal dirinya terseret ke dalam kehidupan penuh warna ternyata menyimpan banyak kejutan tak terduga. Siapa yang bisa menyangka jika laki-laki yang dicap sebagai seorang musuh itu ternyata malah seorang malaikat tak bersayap. Seorang penjaga dan pelindung yang sudah tidak terhitung berapa kali mendapat cemoohan dan umpatan atas sikapnya yang dinilai berbuat onar. Dan mirisnya, sebagai balasan atas sikapnya yang melindungi dalam diam, ia rela dibenci oleh Aretha dan yang lainnya. Aku merasa menyesal telah memperlakukannya dengan buruk dan tidak sopan. Aku dan Reta bahkan menjadikannya bak seorang monster yang wajib untuk dimusnahkan. Seperti hama yang wajib diberantas. Bahkan seperti parasit yang tidak bisa diberi ampun secuil pun, papar Akira dengan semakin menyesali perbuatannya. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menyusup masuk di rongga dada dan membuat hatinya berdenyut tak nyaman. Itu karena kalian tidak mengetahuinya. Kalian dan kita semua memperlakukannya seperti itu karena dia yang membuat kita mempercayai dirinya adalah orang yang jahat. Laki-laki itu memang tidak akan pernah tertebak jalan pikirannya. Dia unik, saking uniknya aku sampai syok dan terperangah mendengar rencananya setelah ini. Akira yang masih terpaku menatap gerbang rumah sakit lantas menoleh melihat Kai. Maksudmu, rencana apa lagi? Rencana dia akan menikah dan hidup tenang di Amerika. Menikah, Uncle Jacob, dengan siapa? Tanya Akira penasaran. Siapa lagi kalau bukan wanita yang bersamanya itu? Maksudmu, Aminah? Ekspresi wajah Akira menunjukkan keterkejutan luar biasa. Iya, ternyata dia calon tantemu. Alamak Jang, yang benar, pekik seseorang dari arah belakang keduanya. Suara orang yang menyeletuk itu membuat Kai serta Akira sama-sama menoleh ke sumber suara dan melihat Aryo, Ova serta Dion sudah berdiri di belakang mereka. Serius si jin nyentrik itu mau menikah dengan Annabelle si boneka Dako-chan, ulang Aryo yang mendengar percakapan Kai serta Akira. Kai mengangguk diikuti tubuh yang berputar menghadap mereka semua. Iya, kata paman Jacob dia sudah melamar Aminah, dan Aminah sudah setuju dalam artian yang... Aku juga bingung mau menjelaskan dari mana. Intinya, mereka akan menikah. Ya salam, jadi naik level dong si jambu klutuk. Jambu klutuk, ulang Ova. Iya, jambu yang ada biji-bijiannya, ujar Aryo menjelaskan pada istrinya. Jadi pengen, beli di mana? Ya gak tahu aku, kok gak tahu, cariin, seru Ova ngegas. Aryo langsung manyun dan garuk-garuk kepala. Apes dah, nyari di mana jambu klutuk siang-siang begini, gak mau tahu. Pokoknya cari sampai dapat. Ova menarik Aryo dan menyeretnya pergi. Kai, kami duluan ya, teriaknya saat sudah jauh beberapa meter ke depan. Kai, Akira dan Dion hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Tapi serius itu Uncle Jacob mau menikah. Dengan si ular keket itu, ulang Akira, masih tak percaya. Iya dia sangat serius, jawab Kai, sepertinya sama frustrasinya. Kalian kenapa jadi kaget dan tidak terima begitu? Itu hak dia mau menikahi siapapun. Masalahnya ini Minah, kok. Minah, orang yang ngejar-ngejar kamu dan Kai, masa tiba-tiba jadi tanteku, kan gak lucu. Memang tidak lucu, Uncle Jacob kalian, kan tidak sedang melawak. Kalau mereka memang berjodoh, apa salahnya? Mungkin keduanya akan bisa saling melengkapi. Kita tidak bisa berprasangka buruk, cukup doakan saja mereka menjadi lebih baik dan bisa saling melengkapi, tutur Dion. Iya benar sih, timpal Kai. Apa Reta sudah tahu hal ini? Tanya Dion. Kurang tahu, bisa iya, bisa juga enggak. Tadi dia sempat ngobrol lama dengan paman Jacob. Semoga saja Reta bisa menerima dengan lapang dada jika mantan musuh bebuyutannya malah naik level jadi bibinya, ungkap Akira. Kai menghela napas dan mengangguk. Semoga saja. Nanti biar ku beri pengertian. Baiklah, kalau begitu kami balik kantor lagi, pamit Akira dan Dion. Oke, kalau kalian butuh bantuanku kabari saja. Ada ibuku yang bisa menemani Reta, aku bisa ke kantor jika ada yang penting. Kamu fokus ngurus Reta saja. Dia lebih membutuhkanmu. Keadaan kantor sudah kondusif. Produk kita laku keras dan diproduksi ulang lagi, terang Akira. Oh iya, Dedi juga sudah dalam perjalanan. Kemarin Dedi langsung berangkat begitu mendengar kabar keadaan Reta, lanjutnya. Siapa yang beritahu? Dedi itu punya mata di mana-mana Kai. Tanpa kita beritahu, beritanya sudah sampai duluan padanya. Oh, benar juga, sudah, kamu kembali naik. Reta pasti menunggumu, kami jalan dulu, ujar Akira yang kemudian melenggang pergi bersama suaminya. Kai pun bergegas beranjak masuk dan menaiki lift menuju kamar perawatan istrinya. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa sangat merindukan wanita itu. Percakapan bersama Jacob membuat Kai kembali mengingat awal-awal bertemu Aretha serta masa-masa suram perjuangannya menaklukkan wanita cantik dan arogan yang kini sudah berhasil menjadi miliknya. Rasa-rasanya ia ingin mengungkung wanita itu di dalam pelukan dan menciuminya tanpa henti. Melanjutkan ciuman yang pagi tadi terjeda oleh kedatangan Jacob. Kaki Kai pun melangkah ringan menyusuri koridor rumah sakit hingga sampai di depan pintu. Tapi kenyataan bahwa ibunya ternyata berada di ruangan itu membuat Kai langsung tersenyum kecut.
Jangan ribut. Istrimu baru saja tidur, tegur Kirana melihat Kai yang masuk dengan gerasak-gerusuk seperti orang tidak sabaran. Kai mengangguk dan pelan menutup pintu lalu, mengendap-endap berjalan masuk dan menghampiri sang ibu yang berdiri tak jauh dari samping berangkar Areta. Ia melirik istrinya yang terlihat terlelap dengan sangat pulas itu lebih dulu, sebelum kemudian meraih tangan Kirana dan mencium punggungnya karena belum sempat ia lakukan sejak datang pagi tadi. Kirana yang sejak tadi gemas-gemas kesal pada anaknya itu langsung menepuk pundak Kai, sampai Kai hampir terjengkang jatuh menyeruduk ibunya sendiri seperti banteng. Aduh duduh, Mak, kira-kira dong mukulnya. Sadis amat sama anak sendiri. Kirana memperingatkan sambil menempelkan telunjuk di bibir. Kai langsung membungkam mulut, tapi masih terlihat bersungut-sungut kesal. Kirana kembali ingin memukulnya, tapi Kai lekas berkelit menghindar dan meluruskan tubuh ke atas sofa. Kamu itu sama sekali tidak menganggap emak ini orang tua, iya. Sampai tidak mengabari apa-apa mengenai keadaan istrimu, cecar Kirana, tapi dengan nada setengah berbisik. Reza cuma gak mau nyusahin emak datang jauh-jauh kemari. Lagi pula, alhamdulillah istri Reza juga baik-baik saja, ujar Kai dengan nada suara yang juga dipelankan. Jadi nanti ada apa-apa baru kamu mau memberi kabar emakmu ini. Astagfirullah, amit-amit. Ya, enggaklah, Mak. Gak gitu juga. Untung saja ada Nakbara yang cepat memberi kabar. Jadi Mak dan Ai, bisa cepat ke sini. Alah, Mak, itu si modus si bara aja biar Ai, lekas nyusul kemari. Modus palamu, Nakbara minta Ai diantarkan padanya saja itu hal yang wajar, toh dia memang berhak. Terus Ai sudah mau menetap. Tergantung Ai dan keputusan Nakbara bagaimana. Jadi Mak sudah nyerahin Ai sama dia. Ya, iyalah. Memang mau diserahin sama siapa? Maksud, Reza, Ai tinggalnya di mana? Ya, sama Nakbara lah. Masa mau tinggal sama kamu? Ya, gak apa-apa. Sama Reza saja. Reta pasti ngerti. Kirana serta-merta menoyor kepala anaknya. Adikmu itu bukan bocah yang dulu lagi yang bisa kamu posesifin. Dia itu sudah jadi istri. Milik orang. Milik Bara, temanmu. Iya, tahu Mak. Tapi kan gak secepat itu juga disatu rumahin sama-sama. Yah gak apa-apa kali. Sekalian mereka bisa saling mengenal. Biar bisa cepat saling akrab satu sama lain. Kalau begitu mah, si Ai bisa-bisa langsung melendung sebelum sempat masuk kuliah, Mak. Ngawur kamu. Ngawur gimana, Mak? Emang benar, kan? Mana ada coba suami yang tahan gak nyentuh istrinya? Ada. Siapa? Butuh cermin. Ish, Reza mah beda kasusnya, Mak. Kalau Bara itu buaya kelamaan jomblo, bisa dikadalin nanti Ai sama buaya itu. Buaya emang bisa jadi kadal. Kadal jadi buaya, gimana sih maksudnya? Ya, gitu. Masa Mak gak ngerti? Lah, kayak kamu gak gitu aja sama binimu. Kalian berdua itu sama saja, atuh. Kejauhan mah kalau disamain buaya atau kadal. Kalian malah cuma kerabat jauhnya, alias si cecak. Sama-sama cupu soal perempuan. Mak itu percaya sama Nakbara. Dia sudah janji mau jagain Ai. Dari awal pertama jumpa sama dia, Mak sudah bisa melihat aura yang berbeda dan bikin emak kepincut. Alhamdulillah, Tuhan mendengar niat tulus emak pengen bungkus jadi mantu. Dikirim paket kilat lagi, Ai pun pasti suka, cuma masih malu-malu aja itu. Kalaupun dimodusin sama Nakbara, ya emang dia lakinya, ya gak apa-apa. Sudah halal juga, walau dia temanmu, ingat dia itu suami adikmu. Sudah jadi saudaramu, jadi jangan lagi suka sensian padanya. Iya, Mak, iya, jawab Kai singkat. Rasanya percuma juga bicara banyak yang pada akhirnya akan ditentang oleh ibunya itu. Ia lalu membuang napas panjang dan merapatkan punggung ke sandaran sofa. Masih sering pusing dan mual. Kai menggeleng pelan. Kadang-kadang saja jika ada aroma tajam, ujarnya lalu menarik punggung dari sandaran kemudian merebahkan kepala ke atas pangkuan ibunya. Tangan sang ibu refleks bergerak mengusap dan memijat lembut keningnya. Berangkat jam berapa tadi, Mak? Tanya Kai dengan mata yang sudah terpejam menikmati pijitan ringan ibunya. Sepertinya sudah lama ia tak merasakan dimanja seperti itu oleh sang ibu. Jam 4 subuh tadi, malamnya Bara memberi kabar, emak dan Ai langsung bersiap-siap. Ada bas jam segitu. Adalah, buktinya emak sampai ke sini. Terus rencana berapa hari di sini? Kenapa? Sudah mau ngusir emak pulang? Tanya Kirana balik seraya memijat keras kepala Kai. Kai memekik tertahan, membuka mata dan memberikan tatapan protes pada ibunya. Ya, enggaklah, Mak. Pengen tahu aja. Ya, sampai istri kamu keluar dari rumah sakit. Sampai benar-benar pulih dan sehat. Kalau perlu sampai melahirkan pun emak bakal dampingi terus. Terus Eyang, ada tantemu yang menemani untuk sementara. Ada Ceningsih juga. Kamu gak usah pikirin Eyang. Insya Allah, dia akan baik-baik saja. Padahal gak apa-apa loh, Mak. Reta udah baik-baik saja. Baik dari luar belum tentu baik di dalam. Walaupun kamu mampu menjaganya, tapi namanya seorang wanita pasti juga butuh sesama wanita untuk saling berkeluh kesah. Apalagi saat dalam keadaan mengandung seperti itu. Walau mungkin kamu tidak menyadarinya dan dia tidak berkata apa-apa, tapi jauh di dalam hati, dia pasti merindukan kehadiran seorang ibu untuk merawatnya. Mengurusnya dalam masa-masa menyiapkan diri untuk menjadi seorang ibu baru. Kedengarannya sepele, tapi peran ibu itu sangat penting. Masa-masa kehamilan sampai setelah melahirkan itu masa-masa krusial bagi seorang wanita, sensitif hingga kadang menjadi labil. Belajarlah lebih peka lagi. Jangan menunggu sampai dia yang mengatakannya, karena sejatinya seorang perempuan selalu ingin dimengerti tanpa mau mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Kai langsung menolehkan kepala melihat istrinya. Menatap cukup lama wanita yang terbaring dengan napas yang terlihat teratur berirama. Sepertinya, apa yang ibunya katakan itu ada benarnya. Hanya saja, wanita cantik di sana itu selalu terlihat mandiri sampai Kai lupa jika istrinya juga adalah seorang anak manusia. Apalagi tadi ia melihat Areta dengan cepatnya langsung mencair begitu melihat pamannya bersimpuh meminta maaf dan kembali menjadi seorang paman sesungguhnya. Bagaimana tangis haru penuh kerinduan terlihat jelas di matanya. Seakan benar-benar membutuhkan kehangatan dari keluarga lain selain dirinya, Kai menarik pandangan dan beralih menatap langit-langit bercat putih di atasnya. Iya, Mak, terima kasih sudah mengingatkan Reza. Insya Allah Reza bakal lebih peka dan perhatian lagi ke depannya. Tolong bantu tegur Reza jika ada kelakuan Reza yang salah dan tidak benar. Walau mungkin Reza bukan laki-laki sempurna tapi Reza pengen jadi yang terbaik untuk istri dan anak Reza kelak, tutur Kai.
Areta yang sebenarnya terbangun sejak mendengar pekikan Kai saat dipukul ibunya, diam-diam menyimak percakapan suami dan ibu mertuanya. Membuat hatinya meleleh dipenuhi keharuan serta rasa syukur yang teramat luar biasa. Air mata haru sampai menitik jatuh membasahi wajahnya. Tidak Kai, kamu adalah hadiah paling sempurna yang telah Tuhan kirimkan untukku. Bab 242. Pendekatan Bara dan Ai. Suasana pusat perbelanjaan yang ada di kawasan MH Tamrin siang ini lumayan ramai. Terlihat orang-orang saling berlalu lalang ke sana kemari, padahal masih jam kerja dan juga bukan akhir pekan. Mungkin karena saat ini sedang libur sekolah, maka banyak terlihat remaja-remaja ABG berseliweran memenuhi area perbelanjaan tersebut. Hal itulah yang membuat seorang gadis belia yang baru pertama kali dibawa ke tempat tersebut menjadi semangat juang 45 dan tidak ada canggung-canggungnya sama sekali. Seakan merasa dibawa ke kandang sendiri. Bara sampai terheran-heran melihat istri kecilnya. Di bayangan Bara, harusnya gadis yang baru datang dari kampung itu masih canggung menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Minimal banyak tanya macam-macam, dan Bara akan dengan setia menjawab satu persatu. Jadinya, mereka bisa membangun kedekatan dan keakraban bersama. Sambil jalan-jalan santai dan mungkin bisa berpegangan tangan. Namun, yang terjadi di luar ekspektasi Bara. Jangankan berpegangan tangan, gadis itu malah jauh memimpin di depan sana. Berlari ke sana kemari setiap kali melihat hal yang unik. Keluar masuk dari outlet satu ke outlet lainnya tanpa risih maupun canggung. Mata Bara berkedip sebentar saja, tubuh bocah tiba-tiba sudah hilang dari pandangan. Jadilah Bara berkali-kali kelimpungan mencari di antara banyaknya pengunjung remaja seusia istrinya. Astaga, Ai, kamu kemana saja? Aku sampai ke sana nyariin kamu, tegur Bara dengan napas ngos-ngosan, untuk ketujuh kalinya berhasil menemukan gadis yang hilang itu. Untung saja pendingin udara bekerja dengan baik, jika tidak tentunya saat ini Bara sudah bermandi peluh. Loh, Ai, kan cuma ke sini. Kak Bara aja yang lihatnya sembarangan sampai gak nyadar Ai pergi. Hayo, lihat apa sampai jalannya tidak fokus. Pasti lihat awewe gelis kan? Bara memutar bola mata. Tidak tahu apa gadis itu kalau dirinya jauh lebih cantik dibandingkan dengan yang lain. Mana nggak ada rasa bersalah sama sekali sudah ngilang begitu saja. Lihat apa di sini. Ini loh, Kak. Lihat, lucu banget kan? Khairina mengangkat salah satu jepitan rambut dari rak pajangan dengan sangat gemas. Belum selesai dengan itu, ekor matanya yang liar beralih ke sisi rak lain lagi, diikuti langkah kaki yang juga ikut bergerak menghampiri. Ya, ampun. Cute banget yang ini. Lihat Kak, lucu, kan? Bara baru akan menghampiri, gadis itu sudah berpindah tempat lagi. Astaga, Kak, coba lihat ini. Serius, ini lucu banget. Warnanya Ai, banget. Mau yang itu, tawar Bara. Belum sempat tawarannya direspons, gadis itu sudah berpindah tempat lagi. Mata Bara sampai berkunang-kunang melihat gadis itu yang terus berputar-putar tidak tenang. Hampir semua barang disebutnya lucu dan menggemaskan. Padahal hanya aksesoris biasa. Bara sampai bingung sendiri, tidak mengerti lucu dari mananya benda-benda tersebut. Ada yang disuka, tanya Bara setelah melihat gadis itu puas melihat-lihat. Khairina menggelengkan kepala dengan mata yang masih liar menelisik sekeliling. Tak pernah fokus melihat Bara. Berbeda dengan ABG di sekitar yang malah salah fokus pada Bara. Objek tampan yang bisa bikin mereka cuci mata gratis, enggak ada, Kak. Bukannya tadi banyak yang lucu. Gak ambil satu, nanti aku beliin. Gak usah, Kak, makasih. Ai gak bakal pakai juga, tolak gadis itu seraya melangkah keluar dari dalam outlet. Cepat-cepat Bara mengikuti dan menyejajarkan langkah, takut bablas ketinggalan lagi. Tapi tetap saja, gadis yang sangat energi dan super lincah itu lagi-lagi menghilang dari pandangan saat Bara menerima telepon dari Mbah Putri. Allahu Akbar, kenapa rasanya kayak lagi ngasuh bocah 5 tahun? Dah, lama-lama kuikat juga bocah itu. Bara membuang napas panjang dan kembali celingak-celinguk mencari istrinya ke setiap gerai tempat remaja-remaja berkumpul. Sampai kemudian menemukan gadis itu terdampar di area permainan. Bergabung bersama gadis-gadis seusianya. Astagfirullah, Ai, bisa tidak perginya ngajak-ngajak? Jangan ditinggal mulu, gak takut kesasar apa? Ish, emang Ai, anak kecil. Kak Bara aja tuh yang udah jompo. Jalannya lelet sekali. Bara tentu saja Kiki mendengar dikatai jompo. Matanya sampai mendelik tidak terima. Astaga, nih bocah mulutnya pedes juga. Rasanya pengen nampol mulutnya, tapi nampolnya pakai bibir. Bara menggerutu dalam hati memandangi Khairina. Menjelajahi struktur wajah yang tertata dengan sangat indah dan menyejukkan mata. Terutama pada bibir tipisnya yang menggoda. Kapan dia bisa menyentuhnya ya Tuhan? Kak, gimana cara main itu? Tanya Khairina, membuyarkan lamunan Bara. Ditempel ke bibir, jawab Bara ceplos. Di bibir. Kedua alis Khairina terangkat maksimal. Matanya sampai mengerjap-ngerjap bingung dengan tangan terangkat memegang bibir. Mesinnya dicium gitu, tanyanya terheran-heran. Bara langsung gelagapan salah tingkah begitu tersadar. Oh, tadi kamu tanya apa? Ai, nanya, gimana cara main itu? Tunjuk Khairina pada permainan dance yang saat ini dikelilingi oleh remaja perempuan. Dua orang berada di atas papan mesin dan bergerak-gerak lincah sambil menginjak tombol-tombol panah berwarna merah, kuning, hijau dan biru di bawah kaki. Kamu mau main itu? Khairina mengangguk polos, tunggu di sini. Aku beli kartu dulu. Ingat, jangan kemana-mana, titah Bara. Khairina mengangguk patuh. Namun, belum ada 3 langkah Bara melangkah, gadis itu sudah berpindah tempat. Aish, gak bisa dipercaya, tukas Bara, geleng-geleng kepala. Ia lalu maju menghampiri dan serta-merta menarik tangan gadis itu yang sudah akan pergi lagi. Khairina sampai tersentak terkejut. Loh, Kak, ikut aku, seru Bara. Mengubah pegangan tangan menjadi genggaman dan membawa gadis itu ikut bersamanya. Genggaman tangan itu tak lepas sedikit pun saat Bara membuatkan power card isi ulang. Dan Khairina pun diam menyimak salah seorang karyawan tempat itu melayani Bara. Genggaman tangan keduanya baru terlepas begitu power card berpindah ke tangan Khairina, dan gadis itu secepat kilat langsung ngacir ke wahana pump it up. Bara sampai memijat tengkuk yang terasa tegang. Ya, Allah. Berilah kesabaran pada umatmu bernama Sabara ini, gumam Bara seraya menghela napas panjang. Ia memilih duduk pada salah satu mesin wahana sambil mengamati istri kecilnya yang sudah bergabung dengan remaja lainnya. Gadis yang mudah berbaur itu bahkan tiba-tiba sudah berkenalan dan terlihat akrab dengan mereka.
Dari gestur yang terlihat, Bara bisa melihat jika mereka beberapa kali membicarakan dirinya. Terlihat bagaimana para gadis ABG itu beberapa kali menoleh melihat dirinya sambil saling berbisik-bisik. Entah apa yang Hairina katakan pada mereka. Yang jelas gadis-gadis yang bersama Hairina itu tak henti-hentinya mencuri pandang dengan genit. Bara jadi bergidik salah tingkah. Dari wahana permainan satu ke wahana lainnya, Bara terus mengekori sang istri dari belakang. Sudah terlihat seperti bodyguard setia. Bara sampai heran melihat bocah-bocah tersebut yang tidak ada capek-capeknya. Terutama dengan istri kecilnya yang super mendominasi. Sepertinya bila tidak segera dihentikan, mereka juga tidak akan berhenti melihat tidak ada tanda-tandanya akan berhenti. Batas kesabaran Bara juga sepertinya sudah berhenti dan akhirnya memilih menghentikan mereka semua. Sudah, yuk, panggil Bara. Sudah seperti ayah yang memanggil anaknya untuk berhenti bermain. Sedikit lagi, Kak, lagi seru-serunya, nih, tukas Hairina yang lagi asyik-asyiknya memutar roda pancing dari sebuah mesin wahana memancing. Tetap duduk nyaman dan mengabaikan Bara berdiri di belakangnya. Merasa diabaikan, Bara akhirnya menarik backpack kecil bergambar Mickey Mouse yang menggelantung di punggung Hairina, sampai gadis itu ikut tertarik dan bangkit dari tempatnya. Astaga, Kak, dikit lagi, enggak, sudah siang, lihat nih, sudah jam 1. Kita belum makan, belum salat duhur juga, tunjuk Bara pada jam di tangannya. Hairina merengut dan akhirnya pamit dengan teman-teman barunya. Kenalin dong dengan kakaknya, ucap gadis-gadis itu centil. Kakak, Bara refleks menarik Hairina dan memandangnya. Kamu bilang aku kakakmu. Gadis itu menyengir dan memperlihatkan lengkungan senyum yang terlihat 11-12 ngeselinnya seperti Kai. Maaf, aku bukan kakaknya. Aku pacarnya, seru Bara lalu menyeret istrinya itu pergi dari kawasan yang penuh kebisingan. Idih, pacar gatuh. Bukannya merasa bersalah, Hairina malah meledek Bara yang wajahnya sudah tertekuk dan kusut seperti pakaian yang belum disetrika. Kenapa? Gak suka. Kenapa gak sekalian bilang suaminya Ai saja? Kamu mau aku bilang begitu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mereka semua pasti gak bakal ada yang percaya, cerocos gadis itu dengan nada ejekan. Raut wajahnya juga ikut mencibir. Ia meleletkan ujung lidah lalu kembali melenggang pergi, tapi Bara dengan lincah menarik tas Mickey Mouse di punggungnya, hingga tubuh gadis itu ikut tertarik ke belakang. Aish, Kak, kok main tarik-tarik? Mana tanganmu? Ngapain minta-minta tangan Ai? Mana? Mau ngapain dulu? Mau pakai ngupil? Mana? Enggak, sini, kamu harus dipegang erat-erat. Memangnya Ai, balon yang harus dipegang erat-erat. Ya salam, nih bocah. Bara menghela napas kasar lalu menarik tangan gadis itu dan menggenggamnya. Lah, kok maksa? Kalau gak gini kamu bisa ngilang lagi. Entar aku juga yang repot. Yang nyuruh kakak repot siapa? Atuh, tentu saja kakakmu. Kamu mau aku digorok kalau kamu sampai tersesat dan hilang. Kayak di sini hutan saja. Kan ada HP, Kak. Bisa nelepon Ai. Bisa nelepon tapi kalau gak diangkat, sama juga bohong Ai, sayang. Sayang gak tuh, ejek Hairina sambil menahan senyum. Kenapa? Mau dipanggil cinta? Wah, jadi Dian Sastro, dong, Ai. Rangganya kakak, tanya gadis itu sambil tersenyum-senyum geli mengamati wajah Bara. Idih, gak cocok, kakak mah ketuaan. Rambutnya juga gak keriting ikal. Cocoknya malah jadi Mang Diman aja, cerocos gadis itu. Benar-benar baru terlihat petakilannya yang mampu memancing emosi hingga ke ubun-ubun. Sakarep mula Ai, tukas Bara kesel. Memutar bola mata dan memilih diam. Sepertinya baru kali ini menemukan lawan bicara sebanding yang sama ngeselinnya dengan dirinya. Mungkin beginilah perasaan orang-orang yang berbicara dengannya selama ini. Merasa keki dan dongkol luar biasa. Sepertinya dia sudah benar-benar mendapat karma. Laki-laki itu terus menyeret sang istri berjalan menyusuri deretan toko dan menuruni tangga eskalator sambil menggenggam tangannya. Sangat erat agar Hairina tak punya celah untuk kabur kemana-mana lagi. Sepanjang berjalan, gadis itu terus saja berceloteh seperti bebek yang tidak bisa diam. Bertanya macam-macam sampai ke hal nyeleneh yang bikin Bara pening luar biasa. Kak, kira-kira mall ini dibangun berapa lama? Pakai bantuan jin gak? Jin palamu. Kamu kira ini candi pakai jin? Kali aja, Kak, soalnya gede banget. Gak mungkin setahun 2 tahun jadinya. Kalau ada duit, semuanya bisa selesai dalam sekejap. Ai, berapa duit? Mana saya tahu. Kira-kira, yang punya pakai pesugihan apa? Astagfirullah, Ai, just kidding, Kak. Kakak, gitu aja udah marah. Dasar sensi, gak punya selera humor. Bisa cepat tua, loh. Salah. Udah tua beneran, iya. Waduh, kalem, Kak. Entar tambah tua bisa jadi aki-aki jompo. Kan jadi miris, entar Ai tumbuh jadi wanita dewasa yang cantik. Kakak malah udah peyok gak bisa ngapa-ngapain. Cerocos gadis itu dengan kecepatan 112 km per jam dengan akselerasi dari 0 ke 45 hanya dalam 2,5 detik. Nah, bayangkan, sudah seperti ngebut aja ngomongnya. Bara saja sampai pusing 7 keliling dibuatnya setelah sebelumnya dibuat lelah berputar 7 kali mengelilingi setiap outlet seperti orang yang sedang tawaf, juga menyisir tiap lantai hingga lantai ke-7. Seandainya pusat perbelanjaan itu memiliki 100 lantai, pastinya akan disisir hingga puncak lantai teratas. Gadis itu terus saja mencerocos seperti kereta api yang tak habis-habisnya, dan untuk kestabilan emosi dan tekanan darah tinggi, Bara memilih diam mengabaikan. Laki-laki itu baru kembali membuka mulut saat sudah sampai di depan restoran bergaya klasik Eropa. Restoran berkelas tinggi yang menampilkan suasana elegan. Berharap bisa membangun suasana romantis dengan makan siang di sana. Kamu mau makan apa? Tanya Bara sebelum melangkah memasuki restoran tersebut. Makan. Memang di dalam tempat makan, iya, itu restoran. Buset, Ai kira hotel. Mewah amat. Makan apa saja di dalam. Pakai alas piring emas gak? Mata Bara mendelik. Canda, Kak, canda. Horor banget tuh mata. Bara lagi-lagi menghela napas panjang. Ayo, panggilnya. Tunggu dulu, Kak. Hairina menahan langkah. Kenapa? Ada nasinya? Gak, ada. Segala macam nasi ada. Mau putih, merah, kuning, hijau, sampai hitam ada. Ayo, Bara menarik Hairina masuk, tapi gadis itu lagi-lagi menahan langkah. Kenapa lagi? Mahal gak di dalam? Aku yang bayar. Ayo, kembali Bara menarik, tapi Hairina masih bergeming. Astaga, apalagi? Dengus Bara kesal. Tempatnya terlalu mewah. Gak cocok buat Ai. Terus, Ai, mau makan KFC aja.
Mau pakai kentang? Mau es krim juga? Ya Allah, kenapa gak bilang dari tadi, Ai? Kan kakak gak nanya. Bara mendengkus kesal dan menepuk jidat yang sepertinya sudah semakin melebar dalam satu hari. Ingatkan Bara jika perempuan yang menjadi istrinya itu masih bocah 18 tahun. Bukan wanita anggun seperti Areta atau Akira yang suka hal-hal mewah dan gemerlapan. Juga bukan wanita dewasa seperti Ova yang suka hal-hal yang ekstrim. Mengingat itu, Bara bernapas lega. Sedikit merasa beruntung karena Ai, bukan Ova, Akira, ataupun Miss Areta yang super-duper ngeselinnya. Setidaknya selera gadis remaja masih jauh lebih menyenangkan dibanding dengan selera nyeleneh ketiga istri kawan-kawannya. Menahan kekesalan, kelaparan dan kelelahan, Bara akhirnya menarik gadis itu beranjak naik ke lantai atas kembali, menuju restoran junk food. Di sana, Bara membelikan semua yang gadis itu inginkan, dan istri kecilnya benar-benar makan dengan senang hati tanpa rasa sungkan. Bara sampai menahan senyum dan merasa geli sendiri. Kenapa senyum-senyum liatin, Ai? Bara menggeleng cepat. Enggak, itu es krimmu berantakan di mulut, ujarnya seraya menyeka ujung bibir gadis itu dengan jarinya. Khairina refleks menarik wajah menjauh dan menyeka ulang bibirnya. Udah hilang. Khairina hanya mengangguk dan kembali menyendok es krimnya, tapi kehilangan fokus menyadari tatapan Bara padanya. Astaga, Kak, kalau kakak mau es krimnya mending bilang, entar Ai bagi, deh. Ya, ampun, asem nih bocah, gak ngerti amat dipandangin. Bara garuk-garuk kepala, frustrasi sendiri jadinya. Gak usah, makan aja, aku gak suka manis-manis. Yang manis ngeselin, ungkapnya seraya membuang muka, mengamati orang-orang yang berjalan di luar sana, sampai kemudian perhatiannya tertuju pada seorang laki-laki bule yang sangat dikenali berjalan bersama dengan seorang wanita pembuat rusuh. Loh, itu bukannya Teh Mina? Tanya Khairina yang rupanya mengikuti arah pandang Bara sejak tadi. Iya, itu dia. Mau ngapain sama tuh bule di sini? Bara bertanya balik dengan mata yang masih fokus mengamati dua orang itu di kejauhan, dan spontan membelalakan mata saat melihat orang yang mirip Khairina berjalan tergesa-gesa keluar. Loh, Ai, orang itu kok mirip kamu? Tanyanya sambil menoleh melihat Khairina di tempat, yang ternyata sudah kosong. Astagfirullah, Ai. Lincah banget sih. Ih, pengen sentil beneran deh. Umpatnya buru-buru bangkit berdiri dan berlari mengejar. Sementara gadis itu terus membuntuti Jacob dan Aminah yang berjalan di depan, sepertinya menuju ke sebuah toko perhiasan. Astaga, tuh curik pasti mau porotin bule blon itu, gumam Khairina. Perlahan-lahan mengendap-endap di antara banyaknya orang-orang yang berjalan, gadis itu sudah bersiap-siap untuk menarik Aminah dari belakang saat Bara lebih dulu menarik dan membekap mulutnya lalu menyeretnya pergi. Buk, au, pekik Bara saat gadis itu menyikut perutnya dengan kasar. Aduh, Ai, gak kira-kira kamu, kakak juga, ngapain bekap-bekap mulut Ai? Ngapain kamu membuntuti mereka? Suka-suka, Ai, gak boleh, Markona. Ih, kakak ngatain Ai. Abis kamu ngeselin abis. Khairina mencibik manyun. Bibirnya sampai mengerucut ke depan. Kalau begitu Ai, pulang saja ke kampung. Loh, kok mau pulang? Baru juga datang. Abis, kakak ngatain Ai nyebelin, rajuknya. Bara semakin garuk-garuk kepala, semakin frustrasi. Sampai akhirnya ia menyadari jika mereka berdiri di antara toko perhiasan. Pandangannya langsung beralih pada jari manis gadis itu yang masih kosong. Saat menikah dulu, ia tidak menyiapkan cincin pernikahan. Hanya cincin dari Mbah Putri turun-temurun yang menjadi cincin pengikat waktu itu, dan itu pun ukurannya kebesaran hingga istrinya tidak bisa memakai. Laki-laki itu tersenyum dan menarik tangan istrinya lembut. Khairina menepis, tapi Bara tak gentar dan malah merangkulnya. Bukan rangkulan mesra di pinggang, melainkan rangkulan hangat ke pundak. Ikut denganku, bisiknya. Mau kemana? Membelikanmu sesuatu yang tidak sempat kuberikan. Bab 243. Kasep pisan. Sepasang stiletto putih setinggi 7 cm terayun terburu-buru mengentak permukaan lantai licin yang mengkilap-kilap. Suara ketukannya sampai memiliki birama 3/4 seperti musik intro lagu dangdut. Langkahnya tertinggal jauh dari laki-laki bule yang membawanya karena sempat tertegun lama mengamati suasana mall yang ramai. Terkesima dengan kemewahan dan megahnya interior bangunan di dalam area pusat perbelanjaan tersebut. Bule belekok, pelan-pelan atuh jalannya. Tungguin Mina, pekik si pemilik stiletto putih, berusaha menyusul langkah Jacob yang berjalan lincah dengan kaki panjangnya. Ia sampai berlari kecil mencoba menyejajarkan langkah. Hurry up, teriak si bule. Hari, ini hari Kamis, bule, balas Aminah malas. Langkah Jacob langsung terhenti lalu menoleh dengan malas. Dasar stupid, aku tidak tanya hari, tapi nyuruh kamu cepat, belkok. Belekok, ralat Aminah, seraya berlari cepat ke samping laki-laki itu mumpung berhenti melangkah. Ya, itu, mana Mina ngerti, atuh. Kan Mina udah bilang, Mina gak ngerti bahasa asing, protes Aminah. Mana kamu jalannya kayak orang kebelet gitu. Kamu teh enak, kaki panjang sepatu rata. Lah, Mina, udah kaki kecil sepatu tinggi. Gak bisa cepat-cepat, atuh cerocosnya ketus. Jacob kemudian membawa Aminah ke sebuah outlet perhiasan mewah. Dinding depannya serba kaca dan sampai masuk ke dalam dipenuhi etalase-etalase berisi berbagai jenis benda berkilauan. Bule, kamu mau beliin Mina perhiasan? Pekik Aminah terkesiap. Bola matanya membulat dan berbinar-binar menyapu keseluruhan perhiasan di dalam rak kaca. No, jawab Jacob cuek. Terus ngapain kita ke sini? Aminah menatap Jacob penasaran. Aku mau beliin Reta hadiah. Wajah Aminah langsung merengut masam. Ia melipat kedua bibir masuk ke dalam dan memilih duduk ke salah satu bangku bundar yang tersedia. Sementara Jacob mendekat ke depan etalase kaca dan terlihat berbicara serius pada karyawan toko. Terlihat bersemangat menunjuk-nunjuk benda berkilauan yang karyawan toko itu tunjukkan. Hei, you, come here, panggil bule itu seraya mengibaskan tangannya pada Aminah. Aminah sebenarnya tidak mengerti apa yang bule itu katakan, tapi melihat gestur tubuhnya, sudah pasti ia memanggil dirinya mendekat. Apa? Tanya Aminah malas. Lihat jarimu, mau ngapain? Pinjam. Pinjam buat apa? Buat mengukur sebentar. Kok pakai jari Minah? Yang mau dibeliin siapa yang diukur siapa? Ih, Mina gak mau. Jacob langsung mendelik menatap Aminah tajam. Mau tak mau Aminah menjulurkan tangannya dan dengan segera ditarik oleh Jacob lalu memasukkan beberapa jenis cincin secara bergantian. Bagus mana? Tanya bule itu sambil menatap serius benda bertahtakan berlian yang melingkari jari Aminah. Aminah berdecap kesal dan menarik tangannya ke depan wajah. Merentangkan kelima jarinya dan mengamati cincin yang tersemat di jari manis.
sangat indah dan pas. Aminah sampai menelan ludah berkali-kali melihat benda yang pastinya berharga fantastis tersebut. Andai saja ada laki-laki tampan rupawan yang melamar dan memberikannya cincin mewah seperti itu, tentunya ia akan sangat bahagia bukan main. Sayangnya sampai sekarang sang pangeran belum terlihat hilalnya. Bagus, tanya Jacob. Aminah hanya mengangguk tipis dan menyodorkan tangannya ke depan Jacob kembali. Matanya hanya melirik laki-laki bule itu yang kembali sibuk mencobakan jenis cincin lainnya bergantian memasuki jari manisnya. Entah mengapa ada rasa sesak yang bergejolak di dalam dadanya. Semakin menjalar dan terasa tak nyaman. Aminah sampai menggigit bibir bawahnya guna menekan rasa aneh yang tiba-tiba bersemayam di lubuk hati. Dan begitu tangannya terbebas, Aminah langsung menarik diri dengan menjauh dari laki-laki itu. Berjalan menyusuri deretan etalase sambil berpura-pura mengamati banyaknya perhiasan. Entah seberapa banyak perhiasan yang laki-laki bule itu beli, karena dia tampak sangat serius dan berlama-lama di meja konter pembayaran. Namun, Aminah berusaha mengabaikan. Terus menghibur diri dengan mengamati ke sekeliling. Sampai kemudian pandangannya tiba-tiba menangkap dua orang yang dikenalnya di toko perhiasan seberang. Juga sedang melihat-lihat perhiasan. Jiwa keponya yang meronta-ronta memaksakan kakinya melangkah ke seberang. Diam-diam menyelinap ke balik standing banner toko tersebut dan mengintip pasangan yang terlihat tidak akur. Berusaha memperluas pandangan dan menajamkan pendengaran. Kamu pilih yang mana, Ai? Tanya laki-laki bertubuh proporsional dengan masih menggunakan setelan kerja yang rapi. Kemeja putih bersih, celana panjang bahan berwarna abu gelap, dan dipadukan sepatu jenis slip-on berbahan vegan leather yang didapatkannya dari Akira sewaktu di Swiss. Matanya menyapu deretan perhiasan di dalam etalase kaca. Serius Kak Bara mau beliin Ai? Tanya Hairina dengan tatapan tak percaya. Serius, sayang, ucap Bara lembut. Idih, sayang lagi. Ai, geli dengarnya. Rasanya kayak kuping Ai digelitik bulu itik. Bara memutar bola mata dan memilih untuk berinteraksi dengan karyawan toko. Meminta rekomendasi cincin pernikahan di toko itu. Beberapa model cincin pun diperlihatkan pada keduanya. Yang mana? Ai, tanya Bara ulang. Terserah Kak Bara aja, jawab Hairina singkat. Lah, kok terserah? Gak ada model terserah di sini, Ai. Maksud, Ai, ya terserah pilihan Kak Bara aja. Ai mah gak ngerti perhiasan. Semuanya terlihat sama di mata Ai. Ini aja Ai sudah keblinger lihat yang berkilau-kilau. Memangnya kamu gak pernah pakai perhiasan? Jarang, sih. Emak ada beliin, tapi Ai, simpan. Risi aja pakai perhiasan kemana-mana. Gak nyaman, Ai gak begitu suka. Kalau mau menyenangkan Ai mah, mending ngasih buku aja. Ai, lebih senang. Buku, kan udah aku berikan, sekarang cincinnya. Hairina langsung mengerutkan kening memandangi Bara. Buku apaan? Perasaan Kak Bara gak pernah ngasih Ai buku. Ada, tuh, yang sampulnya warna hijau. Hairina semakin mengerutkan kening tak mengerti. Yang mana? Oh, belum jadi, iya. Buku apaan emang? Buku yang mengubah status kita. Astaga, itu kan buku nikah, Kak. Ai, kira buku apaan? Tukas Hairina, mencibik kesal. Bara terkekeh ringan dan mengusap puncak kepala istrinya dengan gemas. Buku yang bagus, kan? Keren. Bisa kamu baca-baca kalau lagi gabut. Kali aja kamu terinspirasi jadi istri solehah. Idih, Hairina mencibik malas dengan mata mendelik tajam. Bara semakin terkekeh geli. Ketawa aja terus, sampai sengklek sekalian, cibir Hairina. Bara segera menghentikan tawa dan menarik napas panjang lalu mengangkat tangan ke depan istrinya. Ya sudah sini tanganmu. Dicoba dulu cincinnya. Harus banget beli cincin, lialah. Kita belum punya cincin nikah. Yang waktu itu Mbah Putri kasih. Itu dari Mbah Putri, bukan dari aku. Ini kita beli buat sepasang. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Sini tanganmu. Hairina lekas menyodorkan jarinya ke depan Bara. Bara segera menyambut dan memasukkan sebuah cincin ke jari manis. Bagaimana? Bagus. Hairina menggelengkan kepala. Terlalu ramai modelnya. Kalau begitu coba yang ini. Bara mengganti dengan cincin mewah lainnya lagi. Bagaimana? Terlalu tebal. Bara kembali menukar dengan yang lain. Terlalu mencolok. Yang ini. Terlalu bling-bling. Ini. Terlalu mewah. Kalau ini. Terlalu mahal. Astagfirullah. Ai. Katamu tadi terserah. Pekik Bara kesal. Ia sampai menarik napas panjang guna mereda emosi agar tidak meledak. Tapi kakak juga milihnya jangan cincin yang meriah seperti ibu-ibu mau ke arisan. Bling-blingnya bisa jadi senter sampai 5 meter jauhnya. Bisa nuntun Kak Bara ini entar kalau mati lampu saking bersinarnya. Ya salam, nih bocah. Pengen tak pites tuh bibir. Lemes bener kalau ngomong, gerutu Bara dalam hati. Merasa gemas dan dongkol sekaligus. Gemas karena gadis itu benar-benar seperti kapian dirinya dan dongkol karena rasanya benar-benar menjengkelkan. Karyawan yang melayani keduanya cuma mesem-mesem melihat interaksi unik pasangan baru itu. Ya sudah, kamu pilih sana. Gadis itu lantas mengamati deretan cincin di dalam etalase lalu menunjuk. Yang itu saja. Bara lekas mengikuti arah tunjuk istrinya. Yang mana? Yang itu, tunjuk Hairina. Yang kecil itu, iya. Yang itu. Bara mengangkat pandangan dari etalase kaca dan melihat istrinya terheran-heran. Kamu gak lagi ngira aku gak punya duit buat beli, kan? Ya, enggak lah. Aku tahu kok Kak Bara punya duit banyak. Kak Bara kan sugar daddy-nya Ai. Gadis itu menaik turunkan alis sambil menyengir. Astagfirullah, dengar dari mana istilah itu? Dari novel. Kamu baca yang aneh-aneh? Iya, enggak tuh. Cuma baca yang iya-iya saja. Astagfirullah, Ai. Bercanda, Kak. Bercanda. Mana mau Ai baca gituan? Bara lagi-lagi menghela napas panjang tuh kesekian kalinya. Ya, sudah pilih yang itu. Iya, yang itu saja. Mirip punya Teteh Reta. Apa iya? Iya. Lihat aja kalau ketemu nanti. Cincinnya sederhana tapi cantik. Oke, Mas. Coba lihat yang itu, pinta Bara pada sang karyawan toko. Karyawan itu segera mengambilkan sepasang cincin dengan tampilan sederhana untuk keduanya. Bara lalu memakaikan cincin dengan diameter kecil pada Hairina. Pas, Kak. Cantik. Kalau begitu giliranku. Apanya? Cobakan juga untukku. Idih, pakai aja sendiri. Tolak Hairina, tapi bukan Bara namanya jika menyerah. Laki-laki itu malah merentangkan tangan ke depan istrinya dengan usil. Ayolah, sayang, ucap Bara dengan nada menggoda. Mau tak mau, Hairina akhirnya menyerah dan memakaikan cincin pasangannya ke Bara.
Bara langsung tersenyum sumringah dan mengusap kepala gadis itu. Ia sampai hampir mengecup gemas pipi gadis itu jika saja tidak lekas sadar jika berada di tempat umum. Mau sekalian diukir namanya, tawar sang karyawan toko. Oh boleh-boleh, jawab Bara sumringah. Lekas menyerahkan cincin mereka untuk diukir namanya. Terlihat aura kegembiraan yang jelas di wajahnya yang berbinar-binar, dan itu terlihat jelas pula ke Aminah yang mengamati dari balik standing banner. Wanita itu lagi-lagi tersenyum kecut melihat pasangan baru di sana. Ada rasa iri sekaligus juga gembira. Iya, gembira. Bagaimanapun ia ikut bahagia melihat gadis belia yang notabene teman bertengkar dan berdebatnya setiap hari di kampung sudah mendapatkan pasangan hidup. Tidak seperti dirinya yang sudah berumur matang mengarah kadaluarsa, tapi belum juga menemukan tambatan hati untuk mendampingi masa tuanya. Semangat, Minah. Hempaskan pikiran buruk dan dengkimu. Persiapkan mentalmu untuk ke Amerika berjualan mie bareng si bule nyentrik, gumamnya. Bergegas menyingkir pergi sebelum Bara dan Hairina menyadari keberadaannya di tempat itu. Akan tetapi, begitu Aminah berbalik, ternyata Jacob sudah berada di dekatnya. Dari mana saja kamu, semprot si bule. Aminah lekas membekap mulut laki-laki itu dan menariknya pergi menjauh. Jacob sampai kebingungan melihat aksi wanita itu. Jangan banyak tanya, jalan aja cepat, seru Aminah begitu sudah berada jauh. Ia melepas tangan dari wajah Jacob dan melenggang pergi dengan langkah terburu-buru. Dasar wanita yang aneh, ujar Jacob, terheran-heran. Tapi begitu melihat paperback kecil bertuliskan logo toko perhiasan, senyumnya melengkung sempurna. Wanita manis yang unik, lirihnya, lalu segera menyusul Aminah yang berjalan dengan wajah masam. Sebelum naik ke atas mobil pikap butut di parkiran, Jacob lebih dulu menyerahkan paperback kecil yang dibawanya pada Aminah. Apa ini? Hadiah untukmu, ucap Jacob. Aminah segera mengambil paperback itu dan menengok isinya. Matanya tampak berbinar-binar. Kamu membelikan untukku juga, iya, soalnya wajahmu sudah hampir mau menangis tadi. Aminah mendelik tapi lekas tersenyum melihat kotak perhiasan. Saking bahagianya, ia melompat dan memeluk Jacob. Wah, makasih bule beleguk, pekiknya terharu. Namun, apa yang dilakukannya itu malah membuat Jacob meriang salah tingkah. Dipeluk wanita untuk pertama kalinya membuat laki-laki itu jadi membeku, mematung dan terpaku. Aminah melepas pelukan dan membuka kotak perhiasan. Untaian kalung dengan diameter kecil terurai di dalam sana. Apa ini gelang? Terka Aminah. Iya, jawab Jacob tergagap. Aminah secepat kilat melingkarkan benda itu di pergelangan tangan. Kok ukurannya besar, protesnya? Oh, bukan untuk di situ. Aminah mengernyit dan mengerjapkan mata melihat Jacob. Jacob lantas meraih gelang itu lalu berjongkok di depan Aminah. Bule, mau ngapain? Pekik Aminah terkejut saat Jacob menarik satu kakinya. Jacob tak menjawab, ia terlihat serius melingkarkan untaian perhiasan ke pergelangan kaki jenjang nan mulus Aminah. Jadi itu gelang kaki, tanya Aminah heran. Jacob mengangguk seraya bangkit berdiri. Kenapa gelang kaki? Kamu kira aku anjing pudel? Pekiknya tidak terima. No, jawab Jacob singkat. Mata Aminah membulat menatap Jacob penuh ekspresi. Aku senang mendengar langkah kakimu. Aku senang mendengar kakimu sibuk melangkah ke sana kemari di dekatku. Dan aku ingin mendengar langkahmu dengan lebih jelas lagi dengan bantuan gelang itu, terang Jacob, diakhiri senyum hangat sebelum kemudian berbalik memutari mobil dan beranjak naik duduk ke dalamnya. Meninggalkan Aminah yang terpaku di tempat, terkesiap dan terperangah mendengar perkataan si bule itu. Hei, ayo naik, apa kamu mau berdiri terus di situ, panggil Jacob. Oh, iya, tunggu, jawab Aminah terbata. Lekas naik duduk dengan pikiran yang berkecamuk. Bingung juga heran dengan sikap Jacob barusan. Sepanjang jalan, wanita itu hanya diam membisu dan mematung. Hanya memandang kosong lurus ke jalan. Entah apa yang dia pikirkan. Tapi apa yang Jacob katakan padanya cukup membuatnya terperangah. Dari pusat perbelanjaan itu, Jacob lanjut membawa Aminah ke salon dan butik milik Madam Evelyn. Di sana, Aminah kembali melakukan perawatan paket komplit juga mencoba banyak gaun. Aminah sampai bingung dan terheran-heran. Apalagi saat ini ia didandani dengan sangat cantik. Sementara Jacob di sisi lain salon itu juga melakukan perubahan. Semua penampilan nyentriknya ia ubah dan hilangkan. Hampir 2 jam lamanya Jacob dan Aminah di ruang perawatan, dan Aminah sukses tampak cantik dengan gaun panjang elegan yang tampak anggun di tubuhnya. Sudah selesai, tegur seseorang begitu Aminah keluar dari balik tirai. Aminah lantas menoleh ke arah sumber suara dan langsung terperanjat terkejut melihat laki-laki di depan matanya tersebut. Terkesiap luar biasa sampai nyaris jatuh pingsan. Kakakmu teh si bule, astaga, kasep pisan, bab 244. Terpesonanya Aminah, entah apa yang ada di pikiran Aminah saat melihat penampilan baru Jacob. Yang jelas, ia lama terpaku dengan bola mata membelalak. Bibir tipis yang sudah dipoles lipstik matte warna nude yang tampak penuh dengan sedikit sentuhan glossy pada permukaan itu sampai menganga lebar menunjukkan ekspresi keterkejutan. Bukan ekspresi seperti melihat hantu, bukan. Malah ekspresi terkejutnya lebih ke arah terhipnotis, terpukau, terpesona, terpana, terkesima sampai berdecap kagum di dalam hati. Hal itu tentu saja membuat Jacob kebingungan. Apa ada yang salah? Tanya Jacob seraya menelisik penampilannya sendiri dari dada turun ke kaki lalu naik lagi mengamati kedua lengannya penasaran. Aminah menggelengkan kepala cepat, tapi matanya sama sekali belum berkedip dari wajah Jacob. Masih saja tidak mempercayai jika yang berdiri di depannya adalah orang yang sama. Sebelumnya, laki-laki itu terlihat nyentrik luar biasa sampai mata letih untuk sekedar memandang. Wajahnya pun tampak kusam dan tertutupi sedikit rambut-rambut halus yang tumbuh tak beraturan di sekitar dagu hingga sebagian rahang namun, kini penampilannya seperti habis dirombak habis-habisan. Tubuh tegapnya tak lagi memakai setelan jas mencolok yang kadang membuat kepala pening, tapi sudah berganti dengan kemeja potongan slim fit berwarna hitam legam yang tampak sangat pas menempel di badan, sehingga otot-otot lengannya terlihat lebih menonjol. Begitu juga celana berwarna senada yang membungkus sempurna kaki panjangnya, terlihat seperti dijahit khusus untuknya. Terlihat sedikit lebih santai tanpa meninggalkan kesan eksklusif. Jangan lupakan rambut ayam jago sebelumnya. Kini tak lagi ditemui, karena potongan rambutnya diubah sedikit rapi dengan perpaduan gaya undercut pompadour hairstyle dan faux hawk yang modern. Benar-benar mengubah looknya menjadi 20 tahun lebih muda. Dan keseluruhan penampilan itu sukses membuat suara Aminah sampai tersekat di tenggorokan.
Tak bisa berkata-kata selain hanya kata, wow, berkali-kali di dalam hati. Melihat ekspresi wajah Aminah, Jacob baru tersadar. Sudut bibirnya tertarik membentuk senyum tipis yang tak tahu mengapa tiba-tiba terlihat sangat memikat mata. Apa aku terlalu handsome? Tanya laki-laki bule berusia 40 tahun tersebut sambil mengerlingkan satu mata dengan genit yang, astaga, membuat Aminah sampai menahan napas. Bukan hanya penampilan luar yang berubah, tapi sikap dan gestur tubuh yang sebelumnya melambai-lambai alay seperti tertiup angin tiba-tiba berubah gentle. Jacob melebarkan senyum lalu berbalik sambil mengibaskan kepala. Let's go, follow me, ajaknya. Aminah tak lantas bergerak. Ia mengembuskan napas yang tertahan selama beberapa detik lebih dulu sambil mengibas-ngibaskan kedua tangan di depan wajah yang entah mengapa terasa panas. Wih, hardang, pekiknya kegerahan. Tak tahu apa efek dari kosmetik yang menempel di wajah, atau dari debaran jantung yang menghasilkan desiran pada pembuluh darah dan merambat naik ke wajah. Gila, kemana saja bule kasep itu selama ini bersembunyi, lanjutnya memekik, terheran-heran. Matanya mengerjap-ngerjap dan kedua tangan menepuk-nepuk pipi mencoba menyadarkan diri. Oh, no, makeupmu bisa rusak, baby, tegur Madam Evelyn yang tiba-tiba datang menarik kedua tangan Aminah dari wajah. Oh, maaf, don't touch your face, tukas Madam Evelyn, memperingatkan. Laki-laki kemayu itu lekas melakukan touch up di wajah Aminah dan mendorongnya berjalan sampai keluar bangunan butik dan salon mewah miliknya. Ternyata langit sudah berubah warna menyambut Aminah di luar sana. Tampak rona-rona senja berwarna kemerahan bercampur ungu gradasi menghiasi cakrawala. Tampak indah memanjakan mata. Seindah penampilan Aminah saat ini yang menggunakan gaun one shoulder berwarna peach. Rambut panjangnya yang sudah dibuat lurus kembali dibiarkan terurai alami dan bergerak-gerak tertiup embusan angin. Semangat, baby. Semoga malam ini menjadi malam terbaik untukmu, bisik Madam Evelyn sebelum kemudian menyerahkan tangan Aminah pada Jacob yang berdiri menunggu di depan mobil. Aminah hanya berkedip-kedip tidak mengerti melihat Jacob dan Madam Evelyn bergantian. Thank you, Evander, ungkap Jacob yang langsung membuat raut wajah Madam Evelyn berubah masam. No, Evelyn, just Evelyn, not Evander, tukas Madam Evelyn, mendelik kesal dan memutar bola mata. Namun, detik berikutnya ia kembali tersenyum sambil melambaikan tangan. Jacob mengulung senyum membalas lambaian tangan sahabat lamanya, kemudian lekas membukakan pintu mobil untuk Aminah. Ia membantu wanita itu naik duduk lalu, buru-buru memutar di depan mobil dan ikut masuk duduk di balik kemudi. Selang kemudian, mobil pikap butut itu sudah melaju bebas di jalan raya. Sepanjang jalan, Aminah kembali duduk membisu. Ia yang sebelumnya selalu bercicit riuh penuh kebisingan yang membuat telinga berdengung, mendadak kalem dan tenang. Terlihat canggung sekaligus asing pada sosok Jacob yang baru. Hanya matanya yang sesekali melirik laki-laki dewasa yang duduk tepat di samping kanan. Menjelajahi tampilan baru dari wajahnya yang terlihat maskulin. Rahangnya yang kotak terlihat begitu tegas membingkai wajah. Berkulit putih khas keturunan Amerika Latin. Sangat tampan memesona dan itu membuat Aminah masih saja tak habis pikir. Jika ia bisa tampil setampan itu, kenapa selama ini malah memilih menjadi badut idiot? Wanita itu seperti disibukkan oleh pikirannya sendiri. Berbagai kemungkinan dari jawaban pertanyaannya bermunculan di dalam benak. Sampai satu kesimpulan membuat wanita itu tersenyum dan sedikit terkikik geli. Ya. Aminah percaya hati nuraninya yang mengatakan jika laki-laki itu seseorang yang belok. Artinya tidak tertarik dengan wanita, atau dengan kata lain penyuka sesama jenis. Terbukti dengan laki-laki itu yang tidak pernah tergoda melihat wanita cantik. Aminah menghempaskan jauh segala perasaan aneh dan mengumpulkan segenap rasa penasaran dengan menoleh secara terang-terangan diikuti mulut yang terbuka berucap. Kita teh mau kemana rapi begini? Apa kita mau kondangan? Ada yang nikahan? Jacob hanya menggelengkan kepala, tapi detik berikutnya mengangguk. Membuat Aminah mengernyit bingung karena bule itu tidak memberi penjelasan apa-apa lagi. Ih, si bule, liar ah, desahnya, lalu kembali terdiam. Suasana kembali senyap sampai kemudian mobil pikap butut itu tiba di sebuah restoran mewah. Jacob turun lebih dulu dan buru-buru membukakan pintu mobil untuk Aminah. Aminah jelas merasa surprise sampai mengawang-awang diperlakukan bak seorang ratu. Acara pestanya teh di sini, tanya Aminah. Wajahnya mendongak mengamati bangunan restoran dua lantai dengan nuansa klasik modern yang kental. Pilar-pilar besar berjejer sepanjang bangunan depan, dan lampu-lampu kristal berukuran raksasa menyambut saat memasuki pintu masuk. Jacob tak menjawab. Ia terus saja berjalan memimpin, dan Aminah berusaha menyejajarkan langkah. Bule, ini teh pestanya belum mulai. Kok sepi? Kamu gak salah alamat kan? Aminah mengedarkan pandangan menelisik semua meja yang kosong tanpa penghuni. Jacob tetap diam membisu dan terus berjalan menapaki anak tangga yang melingkar megah di tengah bangunan. Karpet merah terhampar sepanjang anak tangga pertama hingga naik ke atas. Aminah semakin mengernyit bingung melihat kesunyian yang membentang. Bule, bule, panggilnya berbisik. Entah mengapa bulu kuduknya tiba-tiba terasa meremang karena semakin jauh berjalan, suasana semakin sepi dengan pencahayaan yang semakin minim. Semakin remang-remang dengan udara dingin yang berembus kuat. Bule, restoran ini sudah bangkrut atau bagaimana? Masa gelap begini, pantas saja tidak ada yang datang. Bule, sebenarnya kita mau apa di sini? Bule, woi bule, ini bukan bekas kuburan, kan? Tanya Aminah, semakin bergidik ngeri. Mana lukisan ala abad pertengahan terpampang lebar di setiap dinding yang ia lewati? Gimana gak horor? Tuh, namun, Jacob masih saja tidak menjawab. Terus saja mengabaikan Aminah hingga keduanya sampai di depan sebuah meja persegi dengan lilin-lilin yang menyala di atas meja. Dua kursi saling berhadapan pada masing-masing sisi meja. Jacob lantas menarik kursi untuk Aminah serta memasangkan selembar kain persegi berwarna merah ke atas pahanya. Entah untuk apa, Aminah juga tidak mengerti. Bule, di sini lampunya mati. Kok pakai lilin? Diamlah. Duduk tenang di sini, jangan kemana-mana. Aku akan kembali. Aminah yang memang ketakutan sedari tadi lantas bangkit berdiri. Kamu teh mau ninggalin Mina? Sebentar saja, ucap Jacob, seraya menekan kedua pundak wanita itu agar duduk kembali. Akan tetapi, lagi-lagi Aminah bangkit berdiri. Ih, gak mau, masa Minah ditinggal sendiri gelap-gelapan? Nanti kalau Minah diculik-culik gimana? Minah batal ke Amerika jualan mie dong.
Tak akan batal. Kamu akan jualan mie bersamaku seumur hidup. Sekarang duduk dulu. Tunggu sebentar. Jacob kembali menekan pundak Aminah. Wanita itu lagi-lagi bangkit berdiri, Jacob membujuknya, dan itu terulang 10 kali sampai emosi Jacob naik ke ubun-ubun. Sit down, seru Jacob dengan nada tegas. Aminah tersentak dan jadi takut. Akhirnya duduk tenang dengan wajah merengut. Wait, just a moment, ucap Jacob seraya mendorong kursi Aminah merapat ke balik meja, dan selang kemudian suaranya sudah tidak terdengar lagi. Bule, bule, Aminah celingak-celinguk dengan ketakutan. Di sekelilingnya begitu gelap gulita. Hanya lilin dari atas meja di hadapannya yang menjadi penerangan di ruangan itu. Woi Blekok, kamu tidak lagi nyuruh Mina jaga lilin ngepet, kan? Masa udah cantik-cantik gini jaga lilin? Bule, Borokokok, Buli, panggilnya lagi. Kini nada suaranya terdengar bergetar seperti hendak menangis. 1 menit, 2 menit, 3 menit, Jacob belum muncul juga dan Aminah semakin duduk gelisah ketakutan. Mana kedinginan dengan suhu ruangan yang menusuk. Jadilah ia gemetaran memeluk kedua tangan. Tiba-tiba dari arah tempatnya datang terlihat pergerakan. Berjalan mendekat dan semuanya memakai pakaian berwarna putih. Tentu saja ketakutan Aminah lepas kendali dan langsung berlari. Orang-orang yang sebenarnya bersetelan jas putih dan bertugas untuk memainkan alat musik itu tampak panik dan mencoba mengejar Aminah. Aminah yang merasa dikejar bayangan putih jelas saja menjerit histeris dan berlari ke sembarang arah sampai menabrak meja sana-sini. Hingga tersungkur dan jatuh ke lantai. Semua lampu langsung menyala serempak. Jacob berlari panik menghampiri. Hey, calm down, baby. I'm here. Aminah langsung melempar tubuh memeluk Jacob. Terisak-isak di dalam dekapan laki-laki tersebut. Tubuhnya terasa dingin dan gemetaran. Tampaknya benar-benar ketakutan. Jacob langsung mengeratkan pelukan. Tenang, sayang. Ada aku di sini. Jangan takut. Bab 245. Isi hati Jacob. Jacob mengeratkan pelukan. Tiba-tiba merasa sangat bersalah. Jangan tinggalkan Minah sendiri. Minah takut. Lirih Aminah. Terisak-isak sambil memukul-mukul dada bidang Jacob. Forgive me. I will never leave you again. Jacob mengusap-usap punggung Aminah lembut. Wanita itu malah semakin terisak-isak. Bule supit, jangan pakai bahasa Inggris. Minah gak tahu kamu ngomong apa. Udah berapa kali Minah bilangin. Minah teh gak ngerti, makinya, terseduh-seduh. Oke, maafkan aku. Jangan juga bentak-bentak Minah. Minah gak suka dibentak-bentak. Iya. Aku tidak akan membentak lagi. Sekarang diamlah. Tenanglah. Oke, bujuk Jacob. Mana bisa tenang. Minah masih ketakutan ini. Kamu teh ninggalin Minah gitu aja. Minah udah gak jadi mau ikut jualan mie. Minah gak mau ke Amerika. Loh, kok gak jadi? Tanya Jacob, tiba-tiba panik. Minah gak mau nanti ditinggal lagi. Minah gak mau jadi jurik di Amerika. Mending Minah pulang ke kampung dan jadi orang-orangan kebun. Mending Minah kembali metik teh dan menikah dengan orang-orang kampung yang gak ada kasep-kasepnya. Minah rela jadi budak emak sama abah seumur hidup. Minah gak mau dikacangin dan ditinggalin seperti tadi. Minah takut. Minah gak suka. Cerocosnya sambil terseduh-seduh dan menyemprot ingusnya di kemeja Jacob. Sampai basah dan melebar kemana-mana. Jacob jelas panik. Ia sampai mengangkat wanita itu. Membopong dan mendudukkannya kembali ke kursi lalu meluruskan tubuh bersimpuh di depannya. Jangan batal. Iya, tetap ikut. Ya, bujuk Jacob penuh harap sambil membantu menyeka air mata yang membasahi wajah Aminah. Gak mau. Minah teh mau pulang saja. Tolak wanita itu masih saja terisak-isak seperti abis ditinggal mati kucingnya. Minah teh mau pulang sekarang. Waduh, Jacob garuk-garuk kepala kebingungan. Niat memberi surprise kebahagiaan malah hancur berantakan. Padahal tadi dia hanya pergi untuk memberikan cincin pada kepala chef yang akan memasak hidangan untuk mereka. Niatnya ingin membuat kejutan cincin di dalam masakan penutup seperti yang di film-film. Ia sampai bela-belain membuking restoran itu semalam. Sayangnya skenario yang dijalankannya gagal total. Ambyar dan tentunya rugi banyak. Minah mau pulang. Sekarang pekik wanita itu lagi. Oke, kita pulang. Ayo, Jacob menghela napas kasar lalu bangkit berdiri dan membantu Aminah berdiri. Namun, Aminah yang masih syok tampak sangat lemah dan jatuh duduk kembali. Jacob segera menopang dan mengangkatnya dengan kedua tangan. Tanpa pikir panjang membopong Aminah keluar restoran. Sialnya, di luar sedang turun hujan deras. Walau begitu, Jacob menerobos guyuran air dan membawa Aminah masuk ke dalam mobil. Seorang dari restoran itu ikut berlari sambil membawa payung, menghampiri mobil mereka dan memberikan Jacob sebuah kotak beludru kecil beserta sebotol air mineral sambil membungkuk meminta maaf berkali-kali. Sepertinya ia manajer restoran tersebut, melihat dari name tag yang tersemat pada blazer yang dikenakannya. Selepas orang itu pergi, Jacob tak lantas menyalakan mobil. Ia memberikan botol minum pada Aminah lebih dulu dan berusaha untuk menenangkan. Apa perasaanmu sudah lebih baik? Tanya Jacob, tampak cemas dan khawatir. Aminah mengangguk pelan. Tangisnya sudah reda, tapi napasnya masih tersengal-sengal tak teratur. Tubuhnya pun masih gemetaran. Apalagi saat ini ia basah kuyup. Tentunya semakin kedinginan. Jacob mencondongkan tubuh mendekat ke kursi Aminah dan mengusap wajah kecil itu lalu menangkupnya dengan kedua tangan. Maafkan aku, ya, aku benar-benar tidak bermaksud untuk membuatmu ketakutan seperti tadi, terang Jacob dengan setulus hati dan selembut mungkin. Aminah tak menjawab, ia masih berusaha untuk menenangkan diri sendiri. Sepertinya masih marah karena enggan menatap mata Jacob sama sekali. Seolah semesta mendukung Jacob, sekelebat kilat mengerjap diikuti suara petir yang meledak-ledak dan sukses membuat Aminah terperanjat sampai melompat memeluk laki-laki itu. 1 menit, 2 menit, 3 menit, Aminah yang tersadar langsung melepaskan pelukan dan menarik diri. Dengan canggung meneguk kembali air di dalam botol, sementara pandangan dilempar ke sembarang arah dan akhirnya melihat kotak kecil berbahan beludru berwarna biru. Itu apa? Tanyanya seraya meraih kotak kecil yang Jacob lempar begitu saja ke dashboard mobil. Jacob lekas menyambar kotak itu dari tangan Aminah dan menggelengkan kepala. Bu bukan apa-apa, lirihnya salah tingkah. Apa itu cincin untuk kereta? Bu bukan. Iya, bukan. Aduh, Jacob menepuk kening dan mendesah kasar. Aminah mengerutkan kening memandang. Oke, baiklah. Sepertinya aku memang tidak direstui melamar dengan cara yang romantis. Tutur bule itu seraya memutar tubuh menghadap penuh ke arah Aminah.
Sebelumnya aku sudah mengatakan hal ini, dan kamu juga sudah memberi jawaban. Tapi aku merasa perlu mengulangi agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi dengarkan aku baik-baik, oke? Tanya Jacob serius. Pada akhirnya lamaran yang dirancang sesempurna dan seromantis mungkin malah berakhir di atas mobil pickup butut, komplit di bawah guyuran hujan yang sangat deras. Ya, setidaknya masih ada suasana romantisnya. Aminah mengerjapkan mata, diam selama beberapa detik lalu, pelan mengangguk. Jacob semakin mencondongkan tubuh ke depan dan membuka kotak di tangannya. Sebuah benda bulat berkilau bertahtakan satu berlian terlihat menyembul. Aminah Larasati, will you marry me? Marry me, no, but marry me. Mari, me, tutur Jacob, mengeja pelan-pelan. Marry me, ulang Aminah. Yes, marry me, not jualan me. Paham, Aminah masih mengerutkan kening tak paham. Artinya Jacob meraih satu tangan Aminah dan membawa ke depan wajah lalu dikecup punggungnya dengan lembut. Artinya, maukah kamu menikah denganku? Bola mata Aminah sukses melotot sempurna. Kini ekspresinya benar-benar seperti melihat hantu. Terkejut luar biasa, mi menikah. Kak kawin dengan Mina teh maksudnya. Yes, you and me, ujar Jacob sambil menunjuk Aminah dan dirinya sendiri. Aminah semakin terperangah dan mematung di tempat, sampai-sampai tidak menyadari Jacob yang sudah semakin merapat. Tahu-tahu wajah laki-laki itu sudah memenuhi semua pandangannya disusul sesuatu yang terasa dingin menempel di bibirnya. Aroma napas maskulin laki-laki itu sampai menyeruak dan terhirup masuk ke penciumannya. Seperti efek kejutan listrik, Aminah langsung tersentak dan menarik mundur tubuhnya hingga kecupan itu terpisah. Aminah membekap mulut, tak mampu berkata apa-apa. Hanya matanya yang menatap sepasang bola mata biru milik Jacob yang juga balas menatapnya serius. Wanita itu sudah bukan lagi dirinya. Lebih tepatnya, sudah tak bisa menguasai diri serta perasaannya yang bergejolak luar biasa. Ada perasaan aneh yang sulit untuk ia definisikan. Sesuatu yang membuat pikiran rasionalnya terus mencoba menelaah akan keseriusan dari laki-laki yang berani menyentuh bibirnya untuk kali pertama dalam hidup. Jacob mengulung senyum dan meraih tangan Aminah kembali. Mengecup punggungnya lembut. Maukan menikah denganku, ikut denganku ke Amerika, menemani sisa hidupku. Aku berjanji akan membuat hidupmu bahagia, membuatmu nyaman dan kecukupan. Aku tak akan membiarkan tanganmu bekerja sedikit pun. Aku akan mengusahakan apa yang kamu inginkan. Tetapi kita. Jacob mengecup punggung tangan Aminah kembali. Apa aku terlalu tua untukmu? Tanyanya. Aminah menggeleng cepat. Apa karena aku paman Reta, orang yang kamu benci? Tanya Jacob sambil kembali mengecup tangan Aminah. Kembali Aminah menggelengkan kepala. Minah sudah tidak membencinya. Baguslah, lalu apa kendalanya? Lagi, Jacob mengecup tangan mulus itu. Aminah tersadar dan menyentak tangannya. Menariknya bersembunyi ke belakang tubuh. Jangan tanyakan keadaan jantungnya saat ini. Rasanya berdebar-debar luar biasa. Minah. Aminah memutar bola mata mencoba mencari alasan. Jacob diam menunggu. Matanya menyapu keseluruhan wanita yang sebenarnya sangat cantik alami khas wanita Sunda. Tubuhnya pun sintal dan padat berisi. Terlihat jelas karena pakaiannya yang basah dan melekat di tubuh. Jacob sampai menelan ludah susah payah berkali-kali. Sebagai laki-laki normal, tentunya ia tergoda, tapi perhatiannya lekas teralihkan pada getaran tubuh wanita tersebut yang bergidik dan menggigil kedinginan. Jacob mengusap lembut pipi Aminah lalu menarik tubuh kembali bersandar ke kursinya. Tak usah terbebani. Pikir-pikirlah dulu, aku akan menunggu, ucapnya lalu memutar kunci mobil. Mobil pun meluncur meninggalkan halaman restoran dan menerobos limpahan hujan yang semakin menghujam bumi. Dalam perjalanan, dua orang yang duduk berdampingan itu hanya saling terdiam seolah larut dengan pikiran masing-masing. Jacob fokus melihat lurus ke depan, sementara Aminah memilih membuang muka ke samping. Mengamati titik-titik air hujan yang ada di kaca jendela. Terus terdiam tak saling bicara sampai keduanya tiba di apartemen milik Jacob. Masuklah dan langsung mandi air hangat. Aku akan memesankan makan malam, ucap Jacob begitu keduanya melangkah masuk ke dalam apartemen. Aminah hanya mengangguk, terlihat sangat canggung dan berusaha menghindari tatapan mata Jacob, terus berjalan lurus ke arah kamarnya. Sesudah mandi, kembalilah keluar. Kita makan bersama, ucap Jacob lagi, mencoba menarik perhatian Aminah agar mau melihatnya. Akan tetapi, Aminah lagi-lagi hanya mengangguk tanpa mau repot-repot berbalik melihat laki-laki itu. Tentu saja Jacob jadi gregetan dan gemas sekaligus melihat wanita itu. Astaga, aku tak bisa menahannya lagi, seru laki-laki itu lalu berjalan cepat dan menarik Aminah yang baru saja hendak melangkah masuk ke dalam kamar. Aminah tersentak dengan tubuhnya yang tiba-tiba tertarik lalu dipojokkan membentur dinding. Wanita itu sudah tidak sempat protes karena Jacob sudah mendesaknya dengan ciuman. Menekan rapat bibirnya hingga tidak punya ruang untuk menghindar. Embusan napas yang memburu menerpa kulit wajahnya. Seluruh aroma maskulin dari laki-laki itu menjalar dan memenuhi penciumannya. Rasa baru yang pertama kali Aminah rasakan membuat wanita itu seolah terhipnotis dan tak bergerak sedikit pun. Diam terperangah dengan tubuh membeku. Namun, jantungnya seperti akan meledak di dalam sana. Jacob peka akan hal itu, segera melepas pagutan dan menarik wajah, tapi tidak berpindah jauh. Hanya beberapa sentimeter dari hadapan Aminah hanya agar bisa memandang keseluruhan wajah cantik yang tampak sembab. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Aminah menelan ludah, pelan menggelengkan kepala, tapi tatapannya tertunduk enggan melihat ataupun menatap kedua mata Jacob. Debaran jantung masih menguasai dirinya. Apa aku berbuat hal yang salah? Kembali Aminah menelan ludah dan menggelengkan kepala. Jacob mengembuskan napas panjang lalu mengangkat dagu wanita itu mendongak, membuat pandangan Aminah ikut terangkat dan menatap matanya. Menikah denganku, ini bukan permintaan, tapi perintah. Aku tidak mau ada penolakan. Kamu juga sudah tidak bisa lari dariku. Aku tidak akan melepaskanmu, tegas Jacob, penuh penekanan. Aminah terpaku. Untuk beberapa saat lamanya dia menatap kedua bola mata biru laki-laki itu yang menyorot tajam, mencoba menelisik dan mencari keseriusan akan kata-katanya. Akan tetapi, tatapan hangat itu malah semakin menenggelamkan Aminah dalam kebingungan yang tak berujung. Walau begitu, Aminah menganggukkan kepala mengikuti arahan hatinya. Lagi-lagi hanya mengangguk tanpa suara sedikit pun. Kamu akan ikut denganku, kan? Tanya Jacob lagi. Sekali lagi, Aminah menganggukkan kepala dan itu membuat Jacob benar-benar tidak puas.
Minah, please, beri aku jawaban. Minah teh. Perkataan Aminah tertelan kembali karena Jacob membungkam keseluruhan mulutnya. Menciuminya dengan penuh rasa, melumat dan menggigit-gigit kecil. Tanpa sadar, kedua tangan Aminah menyentuh dada Jacob dan mencengkeram ke meja basah yang sepertinya sudah mulai kering di badan. Merasakan tak ada penolakan dari wanita itu, tangan Jacob terangkat berani. Menyusup ke sela leher Aminah menuju ke tengkuk, menekan kepala wanita itu agar tidak bergerak lagi dan ciuman pun semakin panas. Melesatkan ujung lidahnya mengeksplorasi keseluruhan mulut wanita itu. Aminah seperti terperdaya oleh rasa baru yang bergejolak sampai tidak sadar Jacob sudah mengangkat dan merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Menindih di atasnya sambil terus menciuminya. Tangan laki-laki itu pun sudah mulai merambat menyusuri lekukan tubuhnya dan melorotkan pakaian bagian atas. Di saat pikiran Aminah sudah berlarian entah kemana, Jacob berhasil meraih kesadaran dan lekas menarik diri dari atas wanita itu, juga cepat menariknya bangun duduk dan membantu menaikkan gaun Aminah yang sempat ia lorotkan. Oh my gosh, I am sorry. Jacob mencengkeram kepala frustrasi. Maaf, aku lepas kendali. Tidak seharusnya aku berbuat sejauh itu. Dengan napas memburu, Aminah hanya mengangguk-anggukkan kepala. Mencoba menguasai tubuh dari rasa panas yang merambat di seluruh aliran darahnya. Tubuhnya gemetar luar biasa. Jujur, seumur hidup aku tidak pernah merasa segila ini pada wanita. Aku tidak pernah punya nafsu sebesar ini. Hanya padamu, sejak pertama melihatmu, kamu berhasil membangkitkan gairahku. Kamu sukses menumbuhkan jiwa kelaki-lakianku. Aku menginginkanmu, benar-benar menginginkanmu, ungkap Jacob. Laki-laki itu meluruhkan tubuh bersimpuh di depan Aminah yang duduk pada tepian ranjang. Meraih kedua tangannya dan menggenggam erat. Aku sudah bicara dengan Kai. Dia mengajariku langkah-langkah untuk bisa menikahimu. Kata Kai, kamu wanita yang cukup taat dengan agama sebelumnya. Karena itu, bantu dan bimbing aku untuk bisa menjadi bagian dari kalian. Aku ingin menjadi halal untukmu dan belajar menjadi pemimpin dalam hidupmu. Jacob melepas satu tangan Aminah dan mengangkat tangan menangkup pipi wanita itu. Kamu bersedia, kan? Setetes air mata jatuh menitik dari pelupuk mata wanita itu. Ia lagi-lagi mengangguk, tapi kini tangannya bergerak menyentuh wajah tegas laki-laki tersebut. Terasa penuh di tangan kecilnya. Iya, Mina teh mau. Mina mau sekali. Oh my gosh, thank you, baby, thank you. Jacob mengecup tangan Aminah berkali-kali lalu kembali memandangnya lekat. Oh Aminah, I wanna kiss you again. Jacob melebarkan tangan dan maju ingin mencium kembali, tapi kali ini Aminah langsung mendorong menolak. Minta Mina baik-baik pada emak dan abah dulu. Nikahi Mina, dan kamu bebas memiliki Mina. Are you serious? Serius? Ya, kamu serius, tentu saja. Bule belekok, beleguk, borokokok. Jacob mengulung senyum. Oke, besok kita ke kampungmu dan kulamar langsung di depan mereka. Kamu harus menjadi istriku secepatnya. Kita akan membuat adonan mie bersama. Senyum Aminah langsung mengembang sempurna, tapi terurai begitu mengingat sesuatu. Berarti teh kamu belum pernah disunat. Sunat, apa itu? Ya, dipotong itunya. Itunya apa? Aminah tak menjawab, hanya bola matanya yang menyorot dan menunjuk ke arah bawah dengan raut wajah yang tiba-tiba sudah dipenuhi semburat merah. Jacob mengikuti arah pandang Aminah dan langsung membelalak. Oh Lord, yang itu, pekik Jacob, bergidik ngeri. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.